Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Rumah 2 lantai di Kelurahan Ulak Surung, Lubuk Linggau ludes terbakar. Diduga asal api akibat hubungan pendek arus listrik. Diduga jadi korban pembunuhan, jasad pria tanpa identitas ditemukan membusuk di area kebun karet di Desa Talang Tumbur, Kabupaten Pali. Harga cabai di sejumlah pasar tradisional di Kota Palembang mengalami penurunan. Seorang pria lansia ditemukan tewas di Jalan Talang Kramat, Kelurahan Kenten pada Senin pagi. Diduga pria jadi korban tabrak lari lantaran ditemukan luka serius dan pendarahan di bagian kepala. Warga seketika berkerumun usai seorang lansia bernama Ang Banto, 60 tahun diduga menjadi korban tabrak lari di Jalan Talang Kramat, Kelurahan Kenten, Kabupaten Banyuasin, Senin lalu. Korban mengalami luka serius pada bagian kepala hingga alami pendarahan hebat. Nyawa korban pun tak tertolong saat dibawa ke rumah sakit. Menurut dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara, korban meninggal dunia akibat benturan keras di bagian kepala. Kekerasan tubuh yang paling parah itu yaitu di kepalanya, kepala sebelah kiri itu kemungkinan yang besar yaitu pecah pada tulang rusuk. Yang kedua kita raba, yaitu kita raba pendek suara. Selebihnya dia hanya luka lecet pada daerah bahu kiri, kemudian pada lengan kanan bawah, lutut kanan, lutut kiri, sama jarinya itu ada koyak. Ya, kesimpulannya kekerasan tubuh itu pukul. Ya. Yang membuat dia meninggal itu kemungkinan besar kepalanya. Tidak ada saksi mata saat kejadian, namun pihak polisi menduga lansia tersebut merupakan korban tabrak lari oleh pengendara sepeda motor yang datang dari arah Kenten menuju Talang Kramat. Sekitar jam 7:40 lebih lah ya, hampir jam 8-an di daerah Talang Kramat. Itu untuk korban mengalami luka-luka. Itu kecelakaan antara masih diduga ini kendaraan sepeda motor menabrak seorang pejalan kaki yang sedang menyeberang. Kini polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah kamera pengawas di sekitar lokasi untuk mencari identitas penabrak. Ardiansyah Putra melaporkan dari Banyuasin. Lembaga survei Cyrus Network merilis hasil survei terkait elektabilitas pasangan calon gubernur Sumatera Selatan pada Pilkada tahun ini. Survei dilakukan terhadap 1.200 responden di 17 kabupaten di wilayah Sumsel. Lembaga survei Cyrus Network mulai merilis peluang-peluang pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam kontestasi Pilkada 2024 untuk wilayah Sumatera Selatan. Survei dilakukan pada 1 hingga 5 Oktober ini dilakukan di 120 desa di 17 kabupaten di seluruh wilayah Sumatera Selatan dengan mengambil sampel sebanyak 1.200 responden. Penarikan sampel dilakukan melalui metode multistage random sampling dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin error sebesar 2,89%. Dalam rilisnya, pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 1, Herman Deru Cik Ujang, memiliki elektabilitas paling tinggi dibandingkan 2 paslon lainnya yang ikut dalam kontestasi. Paslon nomor urut 1 unggul dengan angka 64%. Sementara nomor urut 2 Edi Santana Rizky Aprilia di angka 10%. Dan paslon nomor urut 3 Mawardi Yahya Anita Nuringhati dengan angka 15%. Tingginya elektabilitas paslon nomor urut 1 salah satunya disebabkan faktor kepuasan responden terhadap Herman Deru yang merupakan calon gubernur petahana. 1 kali survei lagi di awal atau pertengahan. Sebelumnya sudah survei, ini yang keberapa surveinya? Kita baru sekali ini melaksanakan survei, makanya tadi ada yang bertanya ada penurunan atau kenaikan, kita nggak bisa jawab. Karena kita tidak mau masuk ke angka-angka dari lembaga lain.
Ya, misalkan di Herman Deru dan Cikujang ada di 64,7%, pasangan nomor 2 10,3 dan pasangan nomor 3 di 15,3. Dengan Meski sulit dikejar, namun peluang mengejar angka elektabilitas dinilai masih terbuka lebar. Dalam Pilkada 2024 ini, 3 pasangan calon berebut kursi gubernur dan wakil gubernur. Di antaranya Herman Deru Cikujang, Edi Santana Rizky Aprilia, dan Mawardi Yahya Anita Nuringhati. Ardian Syahputra melaporkan dari Palembang. Harga cabai di sejumlah pasar tradisional di Kota Palembang mengalami penurunan. Ini karena hasil panen yang melimpah dan daya beli masyarakat yang kurang. Kabar gembira untuk para ibu rumah tangga. Harga sejumlah komoditas sayur kini turun drastis. Hal ini terlihat seperti di pasar tradisional Sungki, Palembang. Harga aneka jenis cabai juga ikut terjun bebas. Cabai merah keriting misalnya turun hingga Rp14.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp60.000 per kilogramnya. Sedangkan cabai rawit hijau dan cabai setan yang sempat menembus Rp60.000 per kilogram kini dijual dengan harga Rp20.000 per kilogramnya. Turunnya harga cabai di sejumlah pasar ini berlangsung sejak sepekan terakhir. Ini karena disebabkan hasil musim panen di sejumlah daerah melimpah. Meski harga cabai murah, namun belum berdampak terhadap meningkatnya omset penjualan pedagang. Pedagang mengaku saat ini penjualan cabai masih stagnan atau tidak mengalami peningkatan. Nurun ini Pak, nyampe Pak. Nurun, cabai yang mana nurun? Cabai merah nurun, cabai rawit nurun Pak. Oh, cabai merah berapa sekarang sekilo? 14.000 Pak. Berapa? 14.000. 14.000? Iya. Cabai ini rawit berapa? 20 kilo. Aku beli rame apa sepi dengan barang turun. Biasa lah Pak. Biasa ya. Turunnya harga komoditas pasar termasuk cabai disambut positif masyarakat khususnya penikmat cabai. Mana yuk harapannya dengan cabai turun ini? Senang kan? Iya. Berapa kita beli cabai tadi? 15.000 kilo ya? Ada 14. Langganan gitu. Pedagang memperkirakan anjloknya harga cabai ini tidak bertahan lama, mengingat saat ini sudah mulai memasuki musim penghujan. Sebab di musim penghujan, tanaman cabai biasanya akan rusak dan berakibat menurunnya produksi cabai dan diikuti naiknya harga. Dedi Irwansah melaporkan dari Palembang. Kelurahan Handayani Mulia, Kabupaten Pali menjadi sentra kerajinan alat dapur berbahan aluminium yang sudah dijual hingga ke seluruh provinsi Sumatera Selatan. Kerajinan ini sudah dikerjakan sejak turun-menurun. Aneka peralatan dapur mulai dari sodet, panci, periuk besar hingga tempat memanggang sate dibuat oleh tangan terampil Hamzani di bengkelnya di Kelurahan Handayani Mulia, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali Ilir. Alat-alat memasak ini dibentuk secara manual alias buatan tangannya sendiri. Hamzani sudah menekuni kegiatan ini sejak 15 tahun lalu. Ini juga dilakukannya turun-temurun dari orang tuanya. Kelurahan Handayani Mulia memang dikenal sebagai pusat penghasil kerajinan alat-alat memasak. Bahkan produk dari wilayah ini sudah menyebar ke seluruh kota di Provinsi Sumatera Selatan. Meski dibuat dengan tangan, kualitas tetap menjadi prioritas nomor 1 bagi produk-produk yang dijual oleh Hamzani. Kemarin itu pernah ikut pameran kan, Expo ya. Expo. Oke. Sambil kita ikut pameran Expo, kita waktu itu bikin ada kartu nama sama brosur. Brosur. Nah, sempat nyebar brosur selama Expo itu. Yang kami utamakan itu ketelitiannya itu Pak, supaya jangan sampai barang sudah sampai ke konsumen, jangan sampai bocor Pak. Kualitas Pak ya. Harus terjamin. Dalam 1 bulan, Hamzani mampu meraup penghasilan sebesar 30 hingga 40 juta rupiah.
Meski permintaan pelanggannya terus datang, namun Hamzani terpaksa harus membatasinya karena terkendala dengan modal. Dedi Irwansah melaporkan dari Kabupaten Pali. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Agisa Febila berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.